Lakukan kali ini tendangan. Wow, peluang pas dan kita saksikan. Jeger Park Chul Yung berhasil mengagetkan tuan rumah PSMS Medan dan unggul 0-1 Persela Lamongan atas tuan rumah PSMS Medan. Iya, kita lihat di sini keberhasilan yang cukup menarik sekali di awal babak pertama ini. Bagaimana passing atau tendangan yang diarahkan ke tiang jauh oleh pemain yang juga baru dibeli dari Persela itu In Kyun Oh kepada Park Chul Yung. Dan kita lihat di sini pemain belakang ini langsung menanduk sebelah kanan dari Edi Kurnia ini dia. Kita lihat tidak offside dan bam! Kita lihat bagaimana jeger heading yang begitu baik, Rendra. Ya, Park Chul Yung datang dari belakang dan langsung berada di posisi yang tidak diduga oleh para pemain bertahan dari PSS Medan dan berhasil mencetak gol pertama di malam hari ini. Dan juga ini merupakan gol yang kedua bagi Park Chul Yung yang baru bermain di putaran kedua bagi Persela Lamongan dan disambut oleh Miro Janu. Ya, kita lihat di sini memang Hendriawan dan juga Sasa tidak melihat bagaimana gerakan dari Park Chul Yung yang datang dari belakang. Dan tentunya dengan keberhasilan serangan balik dari Persela Lamongan langsung menuju kepada Mario Kostas kembali. Masih Mario Kostas dan sebuah serangan balik yang tertata dengan rapi dan jeger Mario Kostas. Ya, tidak. Bukan publik Medan. Betul, Rendra. Tidak banyak pemain yang melakukan serangan, namun kita lihat di sini satu passing yang mematikan dari seorang Gustavo Lopez mengarah kepada Kostas. Dengan kecerdikannya melakukan kontrol, kita lihat Kostas melakukan tendangan yang sangat baik hingga kembali gawang Edi Kurnia terbobolkan di menit-menit akhir. Sangat disayangkan di menit awal mereka kebobolan dan di menit akhir mereka juga harus kebobolan. Sementara memang serangan lebih banyak dilakukan oleh anak Medan. Kita lihat seorang striker yang memang punya naluri gol yang sangat baik ini dia. Baik sekali, coming from behind. Melakukan kontrol dada. Langsung tendangan dan bam! Tendangan mengarah ke posisi yang sama di mana tadi heading dari Park Chul Yung. Gol ke-14 dari Mario Kostas sepanjang musim ini di Indonesia Super League. Dan gol kedua di malam hari ini bagi Persela Lamongan. Setelah sebelumnya gol pertama dicetak oleh Park Chul Yung. 45 menit yang sangat berat bagi PSS Medan sebagai tuan rumah, sudah tertinggal 2 gol dari Persela Lamongan yang memang memiliki target untuk bisa menggeser Persiwa Wamena dari peringkat 3 klasemen sementara Indonesia Super League. Dan ini merupakan Nasa Cech kali ini dan membentur tiang gawang dan kita lihat inilah dia bagaimana PSMS Medan mulai kembali bermain dan Zulkarnain berhasil merebound tendangan Nasa Cech dan jeger 1-2. Skor sementara di Teladan Medan, Sumatera Utara. Iya, ini dia memang kesempatan masih terbuka bagi tim PSMS Medan di mana memang tadi kita lihat sepakan dari Cech walaupun masih membentur tiang gawang dari Persela. Bola rebound disambut oleh Zulkarnain dengan heading yang begitu mematikan. Gawang yang kosong dan begitu gampang di malam hari ini. Ini dia tendangan dari Nasa Cech. Memantul dan kita lihat di sini. Bam! Heading yang begitu baik dan sempurna dari Zulkarnain. Mencetak gol pertama bagi timnya. Gol yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung PSMS Medan dan juga para pemainnya berhasil dicetak oleh Zulkarnain melalui sundulan kepala, dan ini merupakan gol keempat bagi Zulkarnain dan yang pastinya seperti yang saya katakan ini akan menambah semangat bagi PSMS Medan untuk meraih poin dalam partai kandang ini. Ya, kita lihat satu keuntungan bagi Zulkarnain bisa memperkecil ketertinggalan, dan yang sangat menarik adalah gol pertama. Ya, kembali Osas dan juga Park Chul Yung. Denny Rumba kali ini menguasai bola. Masih Denny Rumba. Berikan bola kesempatan kali ini bagi Niko Malau dan gol! Niko Malau berhasil menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2 PSMS Medan dan Persela Lamongan di Stadion Teladan Medan, Sumatera Utara malam hari ini. Ya, terjawab sudah memang momen yang diharapkan kembali terjadi di saat gol pertama tercipta bagi tim PSMS Medan. Dan kembali momen yang didapat oleh Niko Malau. Kita lihat pemain muda yang punya potensi sangat baik dan sangat luar biasa ini akhirnya bisa mencetak gol kedua bagi PSMS Medan. Diawali dengan satu wall pass sebenarnya yang diharapkan oleh Denny Rumba. Namun kita lihat di sini satu keputusan. Pam, tendangan memang sangat sulit dan menyusut tanah. Di mana Niko Malau mengambil keputusan melakukan tendangan. Kita lihat di sini merubah arah dan mengembalikannya kembali ke sudut sempit. Mengecoh gerak dari Ali Barca. Satu penyelesaian yang sangat baik dari seorang pemain muda seperti Niko Malau.
2-2 PSMS menyamakan kedudukan. Gol ketiga dari Yosep Niko Malau sepanjang musim ini untuk PSMS Medan, dan kita lihat bagaimana selebrasi dari Edi Kurnia yang melakukan sujud syukur dan juga gol yang sangat baik dari Niko Malau. Ya. 2-2 skor sementara. Tentunya pantas Niko Malau mengatakan tercipta di pertandingan malam hari ini. Tentunya juga kemungkinan akan bisa bertambah. Rudi Widodo kali ini. Dan sundulan dan lagi-lagi baru dikatakan akan bertambah, dan Mario Kostas merubah kedudukan menjadi 3-2. Ya. Unggul atas PSMS Medan. Ya, kita lihat bagaimana begitu antusiasnya Janu mendapatkan gol ketiga bagi timnya, dan seorang Kostas kembali dengan kecerdiknya mampu melakukan heading ke tiang jauh dari tim PSMS Medan, tidak dapat dijangkau oleh Edi Kurnia. Kostas kembali membalikkan keadaan menjadi 3-2. Crossing dari Rudi Widodo dan heading yang tidak terlalu keras namun mematikan. Dua pemain sekaligus tidak bisa menghalau tandukan dari Kostas, dan ini ya. Bam! Jeger masuk, Lendra. Gol ke-15 dari Mario Kostas untuk musim ini, dan kita lihat dalam tayangan lambat sundulan dari Mario Kostas dari jarak yang sebenarnya cukup jauh dari kotak atau juga dari gawang. Edi Kurnia berhasil dilakukan Untuk bisa mengamankan poin 3. dan peluang lagi didapatkan, dan 3-3. Inilah dia skor yang terjadi di Stadion Teladan Medan, dan lagi-lagi Niko Malau yang mencetak gol bagi PSMS Medan. Ya, tadi baru saja kita katakan bahwa masih ada waktu walaupun sedikit bagi anak Medan untuk bisa mencetak gol ketiganya, dan kembali gol heading dari Kostas dibalas dengan gol heading oleh Niko Malau dan membuat skor menjadi 3-3. Kita lihat semakin menarik tentunya pertandingan pada malam hari ini, dan Smack Hooligan kembali bersorak memberikan atau menyambut gol dari Niko Malau, gol keduanya di malam hari ini dan gol ketiga bagi PSMS. Pam, kita lihat bola membantu dan sedikit menyulitkan Ali Barca, karena memang kita lihat di depan Ali Barca ada seorang Taufik Kasrun. Positif hadirnya Zainal Anwar di tim PSMS Medan babak kedua memberikan 1 assist untuk Niko Malau, dan dalam posisi ini kita lihat tidak ada pemain dari Persela Lamongan yang melakukan lompatan untuk menghalau bola dari Zainal Anwar. Ya, sementara memang Ambil ancang-ancang Nasar Ceh kali ini. kembali. Lagi-lagi sepak pojok bagi PSMS Medan. Begitu ketat, begitu mendebarkan sisa pertandingan ini, dan kita lihat kali ini dan membentur tiang gawang kembali. Ya, gol dinyatakan oleh wasit. Apa yang terjadi? Tidak perlu itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ali Barca ataupun juga oleh Igede Sukadana. Kita lihat Sasa Zasevic membuat PSMS Medan unggul 4-3 atas Persela Lamongan. Sorak-sorai langsung terjadi, dan inilah dia tendangan dari Nasar Ceh yang kembali Ya, memang sudah melewati garis ya. Sudah melewati garis. Kita akan lihat kembali tayang ulangnya. Ya, memang clearance dari Taufik tadi. Sepertinya memang bola sudah melewati garis. Ya, sudah melewati garis, dan memang gol dari Sasa Zasevic. Ya, karena juga berdiri dari Taufik Kasrun pun sudah melewati garis. Betul. Ya, memang sangat disayangkan kita di sini tindakan dari para pemain Persela. Ya. Janu pun ikut melakukan protes. Ya,
Kita lihat Miro Janu menenangkan anak asuhnya. Ya, kembali kita lihat dalam posisi yang sedikit berbeda. Bagaimana sundulan dari Sasa Zesevic. Ya, memang sudah di dalam, Rendra. Bola sudah di dalam. Ya, kita lihat juga memang kaki dari Taufik Taufik Kasrun sudah pun juga melewati garis. sudah berada di dalam garis. Ya, betul. Ya, itu dia. Dia sudah berada dalam gawang untuk melakukan clearance.